Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga analisis kami terkait penelitian yang telah dilakukan pada beberapa pekan lalu dengan judulnya adalah nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Dengan studi kasusnya adalah pada analisis PHK di industri Cilegon dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Nah, di sini terdapat beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Bunga Rizka Ramdini dengan NIM akhiran 003, lalu ada Wildantri Ramadan dengan NIM akhiran 0023, lalu ada Anggraini dengan NIM akhiran 028, lalu ada Aura Wijaya dengan NIM akhiran 038, lalu ada Rahfa Nur Fatimah yaitu 043, dengan saya sendiri Rifki Setiawan yaitu dengan NIM akhiran 078, lalu ada Naila Balkis Sutejo dengan NIM akhiran 083, lalu ada Wafa Diaul Aulia dengan NIM akhiran 088, lalu ada Wisnu Huda dengan NIM akhiran 098, lalu ada Dinda Naura Sambrina dengan NIM akhiran 118, lalu ada Muhammad Fadil Hasan dengan 128, lalu ada Inaya Hestining Tias dengan NIM akhiran 138, Gozi Abror Putranto dengan 143, dan juga Muhammad Fatir Irham Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu bab 1 pendahuluan terkait latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rahfa Nur Fatimah. Kepada waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahfa Nur Fatimah akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan di latar belakang. Jadi Pancasila ini kan jadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa, termasuk di bidang ketenaga kerjaan juga. Nilai keadilan sosial itu menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap warga negara. Di kota Cilegon itu dikenal sebagai kawasan industri besar karena banyaknya PT-PT juga. Sering muncul permasalahan PHK ataupun pemutus hubungan kerja akibat efisiensi ataupun kondisi ekonomi. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi pekerja saja, tapi juga menyangkut aspek kemanusiaan. Karena itu, kebijakan ketenaga kerjaan seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama di sila kelima yakni keadilan sosial, agar hubungan kerja di industri berjalan secara adil dan manusiawi. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana keadilan sosial ini digunakan ataupun diabaikan dalam pembentukan hubungan kerja. Diharapkan juga menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tapi juga sebagai pedoman moral yang berperan penting dalam menciptakan ketenaga kerjaan yang manusiawi. Baik, terima kasih. Next. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang ada, diperoleh identifikasi masalah yaitu yang pertama, belum terwujudnya penerapan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dalam praktik ketenaga kerjaan di kawasan industri Cilegon. Yang kedua, kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi perusahaan dibandingkan pada kesejahteraan dan hak pekerja, sehingga mengabaikan nilai-nilai keamanan yang adil dan beradab. Yang ketiga, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pekerja maupun pengusaha terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Yang keempat, lemahnya pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap hak-hak pekerja yang terdampak PHK, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial dalam praktik ketenaga kerjaan di kawasan industri Cilegon. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri Cilegon belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bagaimana bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial yang terjadi dalam proses PHK di kawasan industri Cilegon. Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan ketenaga kerjaan di masa mendatang.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan untuk tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial dalam praktik ketenaga kerjaan di kawasan industri Cilegon. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri Cilegon belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial yang terjadi dalam proses PHK di kawasan industri Cilegon. Dan yang keempat, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang. Next. Adapun manfaat penelitian, diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini bermanfaat untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan terkait pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi sila kelima Pancasila sebagai dasar dalam melindungi hak-hak pekerja dari praktik ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan ketenagakerjaan di wilayah industri Cilegon yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, selain itu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian nilai-nilai Pancasila, terutama dalam penerapannya terhadap isu ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Di sini kita akan membahas nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan sosial dalam kerangka Pancasila mencerminkan keadilan yang berlaku di masyarakat, mencakup aspek material dan spiritual. Setiap warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri, berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sila ini menjadi puncak dari keempat sila sebelumnya dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta berbudaya tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, keadilan sosial dapat dipahami melewati 3 prinsip pokok. Apa aja sih 3 prinsip pokok itu? Yang pertama, keadilan menurut hak. Yang kedua, keadilan menurut jasa. Dan yang ketiga, keadilan menurut kebutuhan. Next. Baik, di sini untuk poin selanjutnya yaitu ada hubungan kerja. Yang dimana hubungan kerja ini merupakan hubungan hukum yang timbul akibat adanya pekerjaan antara pekerja dan pengusaha, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai kesepakatan kerja. Konsep ini berakar pada hubungan industrial, yaitu sistem yang melibatkan pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan kepentingan kedua pihak. Menurut Santono Kartonegoro, hubungan industrial tidak hanya menggambarkan interaksi antara buruh dan majikan, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial yang lebih luas yang berdampak pada masyarakat. Maka istilah hubungan kerja dianggap lebih tepat karena mencakup peran pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan dunia kerja. Next. Selanjutnya di sini terdapat kajian teori mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu aspek yang paling krusial dalam hubungan kerja adalah mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja ini menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diartikan sebagai penghentian hubungan kerja yang terjadi karena suatu alasan tertentu sehingga mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Perselisihan terkait PHK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, itu mengenai pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Secara umum, terdapat sejumlah alasan yang dianggap sah bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya.
Di antaranya yang pertama dari sisi ekonomi, yang dimana ini bisa terjadi karena misalkan perusahaan itu mengalami penurunan produksi, penurunan pendapatan, atau ketidakmampuan untuk membayar upah seperti sebelumnya. Yang kedua tuh faktor pekerjanya, biasanya kayak rendahnya kemampuan kerjanya, terus prestasi yang tidak memenuhi target, terus juga perilaku yang tidak disiplin, kurangnya tanggung jawab, dan sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas atau kondisi fisik yang tidak mendukung untuk kegiatan produksi. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada kondisi tertentu yang dimana misalkan pengusaha itu meninggal dunia dan tidak terdapat ahli waris yang mampu melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja yang bersangkutan. Next. Pada poin berikutnya yaitu dampak PHK terhadap pekerja sesuai Pancasila. Pemutusan hubungan pekerja atau PHK merupakan persoalan penting yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, PHK itu harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan berlandaskan hukum. Praktik PHK sepihak tanpa dasar hukum menimbulkan ketidakadilan sosial dan melanggar nilai kemanusiaan. Pancasila menegaskan bahwa pekerja adalah subjek pembangunan, bukan sekedar alat produksi, sehingga PHK harus didasari oleh musyawarah, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menjamin hak-hak seperti pesangon dan jaminan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan PHK yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial pengusaha dalam mewujudkan hubungan industri yang harmonis, manusiawi, dan berkeadilan. Oke, next. Selanjutnya ada kondisi industri di Kota Cilegon. Kota Cilegon dikenal sebagai kota baja karena menjadi pusat industri besar seperti PT Krakatau Steel, PT Chandra Asri Petrochemical, dan PT Asahi Mas Chemical. Letak yang strategis dekat Jakarta dan Pelabuhan Merak menjadikan Cilegon sebagai simpul penting industri dan perdagangan nasional. Perkembangan pesat sektor industri mengubah struktur ekonomi dari agraris menjadi industri. Mengubah struktur ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemajuan ini juga menimbulkan ketimpangan wilayah, polusi, tekanan infrastruktur, serta munculnya permukiman kumuh di sekitar kawasan industri. Selain itu, arus migrasi tenaga kerja terampil dari luar daerah menimbulkan persaingan ketat dan risiko PHK bagi pekerja lokal. Karena itu, pembangunan industri di Cilegon perlu berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan melalui pelatihan vokasi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi ketenaga kerjaan yang melindungi pekerja lokal. Next. Selanjutnya yaitu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi untuk bagian pertama itu adalah jenis penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana pendekatan itu dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam nilai keadilan sosial dalam Pancasila melalui kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri Kota Cilegon. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada angka atau data kuantitatif, tetapi juga berusaha untuk memahami makna serta persepsi dari para pekerja dan pihak perusahaan terhadap peristiwa PHK tersebut. Selain itu, metode deskriptif juga memungkinkan kami untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan juga moral yang melatar belakangi terjadinya PHK. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya menafsirkan bagaimana nilai keadilan sosial itu benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan praktik ketenagakerjaan di kawasan industri Cilegon. Selanjutnya. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas industri serta banyak kasus PHK yang terjadi akibat kebijakan efisiensi dan perubahan struktur ekonomi di berbagai perusahaan besar. Penelitian ini memfokuskan pengamatan pada beberapa kawasan industri dan perusahaan sekitar yang memiliki tingkat PHK cukup tinggi. Waktu pelaksanaannya berlangsung selama bulan September hingga Oktober 2025, meliputi tahapan pengumpulan data lapangan, wawancara, dan analisis hasil penelitian. Selanjutnya akan dibacakan ke teman saya. Selanjutnya, sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekerja terdampak PHK, serikat buruh, dan pihak perusahaan. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, berita, laporan, dan
ketenagakerjaan, dan peraturan terikat. Kedua sumber ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan nilai keadilan sosial dalam ketenagakerjaan di Cilegon. Oke, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini dengan cara kita melakukan observasi, wawancara, hingga studi dokumentasi kepada analisis terkait langsung kepada industri di Kota Cilegon. Dan observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi sosial dan juga ekonomi pekerja setelah pasca dari pemutusan hubungan kerja oleh industri tersebut. Dan selanjutnya juga kita melakukan wawancara mendalam dilakukan dengan pekerja dari PHK tersebut, dari perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan di Kota Cilegon sendiri. Sedangkan untuk studi dokumentasi itu digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti peraturan, laporan pemerintah, dan juga tentunya arsip-arsip yang sudah diarsipkan oleh perusahaan terkait kasus dari pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Kota Cilegon itu sendiri. Oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data untuk menemukan makna di balik fakta sosial. Data wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema penerapan nilai keadilan sosial dalam kasus PHK, lalu dibandingkan dengan teori dan sila kelima Pancasila. Dari analisis ini ditarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ketenaga kerjaan di Cilegon dan dampaknya terhadap hak pekerja. Next. Baik, di sini selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini berfungsi untuk menggambarkan urutan langkah-langkah penelitian secara umum, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan hasil akhir. Yang pertama itu, penelitian dimulai dengan menentukan topik tentang keadilan sosial dalam dunia kerja di Cilegon. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Peneliti mencari tahu masalah utama seperti PHK yang tidak adil, kurangnya penerapan nilai Pancasila, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya ada perumusan masalah. Setelah tahu masalahnya, peneliti membuat pertanyaan seperti bagaimana penerapan keadilan sosial, apa penyebab ketidakadilan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Setelah perumusan masalah, lanjut ke penetapan tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana nilai keadilan sosial diterapkan, apa penyebab penyelenggaranya, dan memberi saran agar lebih baik. Selanjutnya, ada perencanaan penelitian. Ini menentukan metode yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif, lokasi di Cilegon untuk waktu penelitian sekitar Oktober sampai Desember, serta cara mengumpulkan data. Data-data itu ada data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer ada survei lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder ada studi kepustakaan dan project citizen. Setelah mengumpulkan data itu, kita menganalisis data, mengelompokkan dan menafsirkan data sesuai tema nilai keadilan sosial, lalu membandingkan hasil lapangan dengan teori Pancasila. Setelah itu, di hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada penerapan nilai keadilan sosial di lapangan, dan yang kedua, evaluasi kebijakan PHK terhadap hak pekerja. Setelah itu, ada kesimpulan dan saran untuk menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran agar penerapan nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, bisa lebih baik. Setelah itu, selesai semua tahap penelitian selesai dan hasilnya akan dibuat dalam bentuk laporan akhir. Oke, jadi itulah pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 7 terkait analisis pemutusan hubungan kerja di Kota Industri Cilegon. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dalam pemaparan kali ini. Saya tutup dan juga kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.